Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Sahabat Al-Quran yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, di episode kelima motivasi Qur'ani kali ini kita akan membahas tentang langkah-langkah menjadi ahlul Qur'an. Karena kita semua tentu ingin menjadi ahlul Quran. Yang mana ahlul Quran adalah ahlullah wa khassatuh. Ahlul Quran adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah. Ahlul Quran adalah keluarga Allah yang ada di muka bumi. Dan orang-orang yang sangat diistimewakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu bagaimana langkah-langkah agar kita itu menjadi ahlul Quran? Perlu kita ketahui bahwa syarat utama untuk menjadi ahlul Quran adalah hadirnya rasa keinginan, rasa kemauan yang sangat tinggi, sehingga dari rasa atau dari keinginan itu timbullah aksi-aksi yang nyata. Sebab orang ketika dia dimotivasi, ya, diberikan motivasi-motivasi, tapi dianya sendiri tidak mau melakukan aksi yang nyata, maka apalah artinya atau apalah gunanya kita mendapatkan motivasi tapi kita tidak melakukan aksi. Ya, ibarat orang yang pandai secara teori, ada seorang dokter misalkan, ya, dia itu pandai sekali dalam ilmu teoritisnya, dia mempelajari ilmu kedokteran, tetapi dalam prakteknya dia tidak mengerti, ya, sehingga dia salah dalam mengobati pasiennya. Ya, karena dalam mengobati pasien tentu butuh yang namanya praktek dan aksi yang nyata, ya, di lapangan. Ya, jika seorang dokter pun seperti itu, maka bagaimana dengan seseorang yang mendambakan dirinya menjadi ahlul Quran? Jadi jangan hanya sekedar kita ingin, saya pengen jadi ahlul Quran, saya pengen jadi keluarganya Allah, tapi kita nggak menunjukkan aksi yang nyata. Maka kalau kita sudah timbul, ya, keinginan dalam diri kita ingin menjadi orang yang dicintai Allah, ingin menjadi keluarganya Allah, maka lakukanlah aksi-aksi berikut ini. Yang pertama, ahlul Quran itu selalu berdoa terus-menerus. Dia itu selalu meminta kepada Allah terus-menerus, siang dan malam, apakah itu sepanjang bulan, sepanjang pekan, sepanjang tahun. Dia selalu meminta kepada Allah agar dirinya dijadikan ahlul Quran, agar dirinya, keluarganya, anak-anaknya dijadikan ahlul Quran, dijadikan keluarganya Allah. Ya, doa yang ilhah, ya. Doa yang ilhah. Ilhah itu adalah doa yang betul-betul sungguh-sungguh. Sehingga doa ini terus dipanjatkan dalam berbagai macam kondisi. Ya, di siang ataupun malam hari, ya, di waktu-waktu mustajab, di waktu turun hujan, setelah melakukan amal, ya, selalu dia meminta kepada Allah dengan doa yang ilhah. Ya, doa ilhah itu artinya doa yang ngotot. Ya. Perkara meminta menjadi ahlul Quran itu harus ngotot, ya, harus betul-betul meminta dengan penuh kesungguhan agar kita dan keluarga kita, anak-anak kita dijadikan ahlul Quran. Ya. Dengan doa minimal kita membaca doa Allahumma ja'alna wa ahlana wa auladana min ahlil Quran alladzina hum ahluka wa khassatuka ya rabbal alamin. Ya Allah, jadikan aku, keluarga kami, anak-anak kami menjadi ahlul Quran. Jadi terus berdoa kepada Allah agar dijadikan ahlul Quran. Ya. Itu ciri-ciri orang yang betul-betul berharap, ya, dirinya menjadi ahlul Quran, sehingga dalam doanya pun mintanya jadi ahlul Quran. Ya. Bagi seorang ibu, doakanlah anak-anaknya agar menjadi ahlul Quran. Bagi seorang suami, doakan istrinya menjadi ahlul Quran. Suami mendoakan istrinya agar menjadi ahlul Quran. Istri mendoakan suaminya agar menjadi ahlul Quran. Terus semua keluarga, anggota keluarga, berdoa agar dijadikan ahlul Quran. Tidak ada yang mustahil. Ya. Meskipun kitanya sekarang
barangkali sebagai orang tua sangat jauh dari Al-Quran, ya, belum ideal bersama Al-Quran. Tapi dengan doa itu barangkali nanti Allah akan kabulkan kelak dari anak atau cucu kita, keturunan kita, ada orang-orang yang sangat dekat dengan Al-Quran, yang insya Allah kelak akan mendapatkan syafaat dari Allah dan Rasul-Nya, sehingga bisa menyelamatkan kita dari api neraka. Jadi langkah pertama agar kita jadi ahlul Quran, kita harus minta, ya. Harus banyak minta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan harus yakin, harus ada perasaan yang sangat yakin bahwa Allah akan mengabulkan doa-doa kita. Ya. Ud'uallah wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kepada Allah sedang kalian berada dalam keadaan muqinun. Muqinun itu artinya orang yang yakin terhadap doa-doa yang kita panjatkan. Sebab Allah tidak akan mengabulkan doa orang-orang yang ragu. Allah nggak akan mungkin mengijabah doa orang-orang yang ada perasaan meragukan Allah, ya, merasa bahwa Allah nggak mungkin mengabulkan doanya, itu Allah nggak senang, ya. Allah paling nggak senang dengan orang-orang yang ragu terhadap doa yang dipanjatkannya. Maka kita harus yakin kepada Allah bahwa Allah akan menjadikan kita semua dan keluarga kita menjadi ahlul Quran. Dibuktikan dengan tadi doa yang ilhah, ya. Doa yang ilhah itu doa yang sangat ngotot. Ngotot itu terbukti dari apa? Ya, orang yang sangat ingin mendapatkan sesuatu kan terus mendambakannya, terus mengidam-idamkannya, ya. Dan indikatornya adalah ketika kita selalu mengucapkan doa itu di berbagai macam kesempatan. Ya, jadi memperbanyak doa Allahumma ij'alna wa ahlana wa auladana min ahlil Quran. Yang kedua, agar kita digolongkan menjadi ahlul Quran adalah kita harus menjadikan Al-Quran itu sebagai agenda pertama dan utama dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi Al-Quran ini menjadi isu utama dalam kehidupan kita. Di keluarga, fokus utamanya adalah bahas Al-Quran. Ya. Semangat hidup kita, ya, ingin lebih dekat dengan Al-Quran ini. Sehingga orang yang dekat dengan Al-Quran, maka dia akan dekat dengan Allah. Maka akan timbul perasaan untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, sebagai bekal untuk persiapan kita menjalani kehidupan akhirat kelak. Jadi tidak ada agenda yang bisa mengalahkan kegiatan bersama Al-Quran, ya. Jadi Al-Quran ini menjadi tadi topik utama dalam kehidupan kita, sehingga dia nomor pertama, ya. Sebelum apapun dalam pikirannya itu selalu terbayang-bayang Al-Quran. Sangat rindu jiwanya ketika sangat jauh dari Al-Quran, ya, telah jauh dari Al-Quran. Pokoknya bawaannya pengen bersama Al-Quran terus, ya. Merasakan kenikmatan dalam tilawah, mentadaburi Al-Quran, belajar Al-Quran, ya. Sehingga dirinya selalu merasa kurang, ya. Pokoknya kayaknya saya masih kurang, masih jauh dengan Al-Quran, ya. Masih kurang intensif, kurang dekat dengan Al-Quran. Jadi akhirnya terus-menerus, ya, memperbaiki niat terus, ya, mengikhtiarkan agar selalu dekat, ya, nggak mau jauh dari Al-Quran, ya. Dia jadikan Al-Quran ini sebagai pondasi utama dan isu utama dalam dirinya, dalam kehidupannya. Pokoknya apapun selain Al-Quran, ya, dia nomor duakan. Yang paling dia utamakan adalah bagaimana mengisi hidup ini, mengisi hari-hari ini dengan Al-Quran. Setelah Al-Qurannya dapat, bebas, ya. Kita mau melakukan amal yang lain, ya, mau melakukan pekerjaan yang lain, tapi Al-Quran itu dinomor satukan. Ya, Al-Quran dinomor satukan. Tapi Ustaz, saya kan sibuk. Ya, saya ini sibuk dengan pekerjaan, ya. Saya seorang ibu rumah tangga, misalkan mengatur pekerjaan rumah tangga dan sebagainya, sibuk mengurus anak dan sebagainya. Ya, saya seorang pelajar, saya seorang mahasiswa, sibuk dengan pekerjaan saya, sibuk dengan waktu belajar saya yang sangat padat. Ya. Saya seorang pekerja yang sibuk dengan pekerjaan saya seorang pebisnis yang sibuk dengan bisnis saya. Ya, sehingga saya itu seringkali susah untuk memanage waktu dengan Al-Quran. Maka jawabannya adalah Al-Quran itu turun bukan untuk orang-orang yang nganggur. Quran ini turun bukan untuk orang-orang pengangguran. Quran ini turun untuk mereka
yang ingin mendapatkan keberkahan dalam kehidupannya. Ya, bukan untuk orang yang nganggur. Sebab orang yang sangat sibuk sekalipun, siapa? Rasulullah SAW. Adakah orang yang paling sibuk selain Rasul? Rasul sibuk mengurus umatnya dari urusan dunia sampai akhirat, bayangkan. Ya, dari urusan dunia sampai akhirat, ya, umatnya itu diurus oleh Rasul. Tapi Rasul pernah tidak jauh dari Al-Quran? Rasul pernah tidak kehilangan Al-Qurannya? Itu Rasul yang paling sibuk. Contoh yang lain adalah siapa? Sayyidina Umar ibn Khattab. Umar bin Khattab, ya, dahulu ketika dia menjadi presiden, menjadi Amirul Mukminin, ya, pucuk pimpinan tertinggi kaum muslimin pada saat itu adalah Umar bin Khattab di masanya. Dan Umar bin Khattab adalah memiliki hafalan yang sangat lancar, yang selalu dibaca di Qiyamul Lailnya, Suratun Nahl. Surah An-Nahl. Dan itu Umar selalu lancar sekali membaca surat An-Nahl. Padahal kita tahu surat An-Nahl, ya, bagi para penghafal Al-Quran, ya, itu pasti mengalami ketika menghafal surat An-Nahl itu kesulitan. Karena An-Nahl itu termasuk dari salah satu surat, ya, yang susah untuk dihafalkan, yang memiliki karakteristik yang rumit, yang unik, sehingga agak berbeda dengan surat yang lain, sehingga susah dihafalkan, ya, karena banyak ayat-ayat yang sama, ya, ayat yang serupa. Tapi Umar bisa selancar itu menandakan bahwa Umar sangat perhatian terhadap Al-Quran, ya. Jadi kalau tidak ada penghalang dalam satu hari itu, atau tidak ada uzur syar'i, ya, apakah misalkan kita pergi safar atau kita sakit, ya, atau ada halangan lainnya sehingga kita terputus dari Al-Quran, maka dirinya akan sangat sedih ketika jauh dari Al-Quran dalam satu hari. Kemudian langkah ketiga, agar kita menjadi ahlul Quran, hendaklah kita berusaha untuk selalu memahami dan mencoba untuk mentadaburi Al-Quran. Ya, kita jadikan Al-Quran ini sebagai rujukan dalam seluruh aspek kehidupan kita, sehingga apapun kondisi yang kita alami, baik senang maupun sedih, ya, susah maupun lapang, bahagia maupun sengsara, ya, apapun kondisinya, kita isi dengan Quran. Ya, bagaimanapun kondisi jiwa kita senantiasa menjadikan Al-Quran ini sebagai pedoman bagi kehidupan kita. Bahagia lari ke Quran, sedih lari ke Quran, ya. Lagi lapang lari ke Quran, lagi punya uang lari ke Quran, lagi nggak punya uang tetap sama Quran. Nah, itu orang-orang yang, ya, akan mendapatkan predikat sebagai ahlul Quran. Dan yang keempat, langkah agar kita menjadi ahlul Quran ternyata adalah kita harus bersemangat dalam menyebarkan fikrah, bersemangat dalam menyebarkan pemikiran, bersemangat dalam menyebarkan spirit Al-Quran kepada umat, spirit Al-Quran kepada masyarakat, ya. Kita harus bersemangat dalam mengajarkannya, baik mengajarkan tilawah Al-Quran, mengajarkan tentang menghafal Al-Quran, mengajarkan agar manusia itu bisa paham dengan Al-Quran, ya. Harus ada spirit dakwah, spirit mengajak orang lain kepada Al-Quran ini, ya, dengan berbagai macam cara yang bisa kita lakukan. Ustadz, saya ini bukan ustadz, gitu, ya. Saya ini adalah pegawai misalkan, ya. Saya bagaimana mengajarkan orang lain Al-Quran, sedangkan saya sendiri misalkan masih belum dekat dengan Al-Quran, masih belum mengerti Al-Quran. Ya silakan, sebarkan, ya, video-video ini, sebarkan konten-konten dakwah Al-Quran, ya, sebarkan kebaikan-kebaikan atau sebarkan nasihat-nasihat yang berkaitan dengan Al-Quran, ajarkan itu. Kalau kita sendiri yang belum bisa mengajarkan, sebarkanlah link kebaikan, ya. Ya, di dalam sebuah hadis, ya, siapa yang menunjukkan kebaikan kepada orang lain, maka dia akan mendapatkan pahala yang sama tanpa mengurangi pahala orang tersebut. Jadi konten ini jangan berhenti pada diri kita sendiri. Ya, konten Al-Quran yang kita dapatkan jangan hanya berhenti di dalam diri kita atau di keluarga kita, tapi sebarkan ke orang lain. Ajak sebanyak-banyaknya orang itu agar mau mendengarkan kajian Al-Quran, agar mau mendengarkan Al-Quran, ya, sehingga dalam Al-Quran itu disebutkan tugas kita itu adalah balag, ya, liyungdzirakum bihi wa man balag. Ya, tugas kita adalah memperbanyak orang-orang yang mendengarkan Al-Quran ini, menyampaikan kepada umat agar umat semakin tertarik dengan Al-Quran. Maka ketika kita sudah memiliki spirit itu, insya Allah, ya, kita akan dijadikan oleh Allah ahlul Quran.
dengan 4 langkah di atas, insya Allah ya. Kalau misalkan orang tersebut sungguh-sungguh dengan 4 langkah tadi, pertama ya, kita berdoa dengan penuh kesungguhan kepada Allah ya. Kemudian kedua, jadikan Al-Qur'an ini adalah isu utama dalam kehidupan kita. Ketiga, berusaha untuk memahami Al-Qur'an yang kita baca, mentadaburinya ya. Kemudian jadikan Al-Qur'an itu sebagai obat ya dalam berbagai macam kondisi pada diri kita. Dan yang keempat, dakwahkan Al-Qur'an, ajarkan Al-Qur'an, sebarkan Al-Qur'an kepada orang lain, kepada manusia yang lain. Karena insya Allah jika kita sudah melakukan 4 langkah di atas, pantaslah jika Allah Subhanahu wa Ta'ala akhirnya menganggap ya, orang tersebut sebagai keluarganya. Karena orang yang melakukan aksi-aksi, langkah-langkah nyata di atas, pasti hidupnya akan selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik lahir maupun batinnya, baik jiwa maupun pikirannya, selalu dilindungi, dinaungi dengan nuansa Al-Qur'an. Mudah-mudahan kita bisa melakukan atau mempraktekkan 4 aksi nyata agar kita tergolong menjadi ahlul Qur'an, alladzina hum ahluka wa khassatuk, yang mana mereka adalah keluarga Allah yang ada di muka bumi dan orang-orang pilihan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan motivasi Qur'ani ini menambah semangat kita sehingga kita menjadi orang-orang yang bersemangat ya, meraih predikat menjadi ahlul Qur'an, keluarga Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada di muka bumi ini. Aqulu qouli hadza wa astaghfiruh, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.